Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sejahtera buat anak-anak ibu. Bertemu kita kembali pada pembelajaran kita berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat senantiasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, coba dulu kursinya dirapi-rapikan. Lihat kiri kanannya, udah bersih apa belum, atau udah lurus apa belum. Coba sampah-sampah yang di bawah dikutip dulu semuanya ya. Taruh di laci, nanti kalau sudah selesai pelajaran kita boleh dibuang di luar. Ya, kalau udah selesai itu, duduk yang baik dan rapi di kursinya, karena kita akan memulai pelajaran kita yang dipimpin oleh siapa yang buat doa kita? Andika. Ya, Andika, silakan buat doanya, Nak. Ya, terima kasih buat anak ibu telah buat doa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu. Buka bukunya halaman 42. Ya, buka bukunya halaman 42. Dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Nah, diikuti ya nak. Udah dapat kan? Yuk kita nyanyikan sama-sama yuk. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air jaya dan subur. Alamnya indah, lautnya lepas, menghijau sawah, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke ya, nanti diulang-ulang ya nak di rumah nyanyinya ya. Ya, nah baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu dengan judul Allah memelihara ciptaannya. Ya, Allah memelihara ciptaannya. Ya, Allah memelihara ciptaannya. Itu adalah judul pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, atau sebelum ibu menjelaskan lebih jauh lagi tentang materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya ibu sampaikan dulu apa yang menjadi kompetensi dasar daripada materi kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama adalah kompetensi dasar dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama mengakui bahwa pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan Allah. Terus yang kedua, turut bertanggung jawab memelihara alam. Yang ketiga, mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah yang terus berlangsung bagi manusia dan alam. Yang keempat adalah melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara dan lingkungan hidup. Nah, itu adalah kompetensi dasar. Nah, sedangkan tujuan dari materi kita pada pagi hari ini adalah, setelah anak ibu semuanya menjalani atau mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, ada 5 tujuan yang diharapkan dari materi ini. Nah, apakah itu? Tujuan yang pertama adalah menghayati ciptaan Tuhan sebagai karya Allah yang harus disyukuri. Nah, yang kedua adalah
Ya, yang ketiga menceritakan tentang penciptaan alam semesta yang tertulis dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Nah, yang keempat adalah menjelaskan makna manusia sebagai gambar Allah. Terus yang kelima menjelaskan cara Allah menciptakan alam semesta. Nah, kira-kira itulah daripada tujuan materi kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, kita akan melanjutkan materi kita tadi, yaitu dengan judul Allah memelihara ciptaannya. Allah memelihara ciptaannya. Nah, ibu mau bertanya dulu, menurutmu apa, Teddy, bagaimana cara Allah memelihara ciptaannya? Nah, bagaimana cara Allah memelihara ciptaannya? Ayo coba anak kami Teddy, apa contoh yang kamu rasakan bahwa Allah itu memelihara ciptaannya? Ciptaan itu termasuk dirimu dan dan orang lain, ataupun misalnya alam semesta itu juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, contohnya ini dia. Ini adalah alam semesta. Itu adalah salah satu ciptaan Tuhan. Ya. Nah, kembali kita ke topik kita, bagaimana cara Allah memelihara ciptaannya. Kita dapat lihat dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Nah, coba dibaca Alkitabnya, Kejadian 1 ayat 26. Nah, di situ dikatakan, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kita kan tahu dari Alkitab bahwa bagaimana cara Allah menciptakan manusia itu yang pertama, dan apa perbedaannya dengan ciptaan yang lain. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, katanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian dalam Kejadian 1 tadi ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu contohnya apa? Contohnya tumbuhan, contohnya cakrawala, contohnya bintang. Nah, Allah menjadikannya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, kalau manusia itu tidak. Mari, ayo, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Nah, kalau menurut gambar dan rupanya, berarti kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Apa yang ada padamu itu, apa yang ada pada kita adalah merupakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, supaya kenapa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Dia? Nah, tujuannya adalah tadi yang pertama itu dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Nah, supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seluruh ternak dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Jadi kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menguasai bumi ini, untuk berkuasa atas
kita itu harus menjaganya, merawatnya. Contohnya, nah, kamu punya ayam. Bagaimana caramu untuk memeliharanya? Tentu dengan cara dikasih makan, dikasih minum. Nah, itu dia ya, harus kita pelihara. Itu namanya memelihara, berarti dikasih makan dan dikasih minum. Nah, anak-anak ibu semuanya, kira-kira sampai di situ anak-anak ibu paham nggak? Ada yang mau bertanya? Sebelum ibu lanjutkan, ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang mau bertanya nggak, nak, tentang penjelasan ibu tadi, yaitu tentang bagaimana Allah itu menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, ada enggak? Nah, jadi kalau tidak ada, ayo kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana atau apa makna dari manusia itu segambar dengan Allah? Apa maknanya? Tadi kalau tujuannya sudah ibu jelaskan, apa tujuannya manusia diciptakan dengan segambar dan serupa dengan Allah, itu sudah ibu jelaskan tadi. Nah, yang berikutnya, apa makna daripada Allah memelihara ciptaannya itu? Maknanya adalah bahwa manusia segambar dengan Allah, supaya manusia itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Itu maknanya. Nah, kemudian ibu akan membagi tugas pada kalian. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ibu akan membagi tugas. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dengan soal, mungkin ini hanya 5. Nah, itu sebentar aja, nanti anak ibu mengerjakannya ya. Sebelum anak ibu mengerjakan, di situ sudah jelas apa petunjuk yang akan kamu kerjakan di situ. Ibu sudah buat di situ, dan silakan dikerjakan dengan waktu ibu kasih hanya 10 menit ya, karena soalnya hanya 5 soal dan itu gampang soalnya. Mana Randy, bisa kamu jawab? Ada kesulitan menjawab, nak? Ya, nomor ini Agus, kamu tuh harus teliti. Lihat, ya, baca teksnya, nak. Nomor 1 itu apa dia yang diminta? Ya, ini tadi gimana? Sudah selesai, nak? Ada yang kurang paham? Si Rani, bagaimana, nak? Rani, paham soalnya? Udah ya, ibu kumpulkan tugasnya. Kalau sudah selesai, waktunya
habis. Ibu kumpulkan kembali. Ya, kalau sudah selesai kumpulkan kembali. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu simpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3 kesimpulan yang ibu ambil dalam pembelajaran kita, yaitu yang pertama, bahwa alam semesta itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi diciptakan Tuhan seperti yang diungkapkan dalam Kejadian 1 dan 2. Nah, yang kesimpulan yang kedua adalah bahwa manusia itu diciptakan dengan cara yang berbeda dengan alam semesta, dan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga adalah makna manusia segambar dengan Allah adalah bahwa manusia itu mempunyai sifat-sifat yang dimiliki Allah. Manusia diberi mandat oleh Allah. Manusia mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah tidak dapat diputuskan oleh siapapun. Nah, itu ya, ada 3 kesimpulan. Tadi itulah kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk mengulang-ulang pelajarannya di rumah, nanti coba dibuka bukunya dari halaman 42 sampai 45. Dibuka bukunya di rumah, dipelajari supaya semakin ada pengetahuannya, dipelajari sendiri ya nak. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kembali kita bernyanyi yang tadi. Coba nyanyian halaman 42 tadi sebelum kita mengakhiri. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air jaya dan subur, alamnya indah, lautnya lepas, menghijau sawah, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita bersatu dalam doa. Tutup matanya dan silakan duduk dengan baik, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh belajar